Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita lahir untuk hidup penuh harapan dan untuk memperoleh warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat tercemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kalian. Kuasa Allah telah memelihara kalian karena iman, sementara kalian menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kalian harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman kalian yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kalian memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kalian belum pernah melihat Dia, namun kalian mengasihinya. Kalian percaya kepada Dia, sekalipun kalian sekarang tidak melihatnya. Kalian bergembira karena bersukacita, karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kalian telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Kepada orang takwa diberinya rezeki, selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya ia tunjukkan kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka para bangsa. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Ia memberikan kebebasan pada umatnya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Ia akan disanjung sepanjang masa. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Juallah apa yang kau miliki dan ikutlah aku. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kukatakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa budaku." Tapi Yesus memandang dia
dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita mendengar bacaan Injil hari ini, pemuda ini adalah sangat baik dan ingin memperoleh hidup sempurna. Maka pertanyaannya yang ditanyakan kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal. Lalu Yesus memberikan jawaban supaya dia melakukan perintah Allah. Salah satunya adalah 10 perintah Allah. Namun pemuda tadi menjawab, semuanya itu telah kulakukan. Semuanya itu telah kujalankan sejak masa mudaku. Namun Yesus menambahi lagi supaya menjual harta miliknya, lalu membagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Mendengar ini dia terkejut dan dia merasa sulit. Memang di dalam kehidupan kita untuk berpaling dari kekayaan itu tidak mudah. Semua orang membutuhkan kekayaan, membutuhkan hidup yang mewah, hidup yang lebih dari cukup. Dan kekayaan bukan hal yang jahat, kekayaan adalah positif. Tapi yang perlu diingat adalah kekayaan hendaklah tidak mengikat sehingga kekayaan adalah menjadi yang utama, bahkan didewakan. Kita diharapkan pertama-tama adalah iman kepada Tuhan, hidup taat kepada Allah, itu yang utama. Itulah yang dijalankan Ayub dalam Perjanjian Lama. Ayub orang yang kaya, yang saleh, bahkan setan pun iri, ingin menggoda. Bahkan dia mengatakan kepada Allah, Ayub karena taat dan menjalankan karena dia kaya, dia punya anak yang baik. Coba kalau kekayaannya hilang dan anaknya hilang, apakah dia tetap setia? Namun ternyata Ayub tetap setia karena Allah adalah yang utama dan yang menjadi pusat dalam kehidupannya. Maka kita diajak untuk belajar supaya kita melengkapi hidup kita, disempurnakan hidup kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Kekayaan kita hendaklah menjadi sarana untuk pewartaan, untuk berbagi kasih, untuk membantu sesama,
dan juga untuk membuat kesejahteraan kepada sama, sehingga kita juga akhirnya menjadi gambaran Allah. Kita memelihara ciptaan sekitar kita menjadi hidup sejahtera, sehingga kita juga menjadi berkat bagi sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.